Hai Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke video aku, Nur Nadira. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang materi matematika kelas 10 terkait vektor dan operasinya. Enjoy watching ya. Materi vektor dan operasinya. Berbicara terkait vektor, menurut Sobat Smart, apa sih itu vektor? Nah, kita akan bahas ya. Tapi sebelum itu, perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, dari ilustrasi tersebut, menurut Sobat Smart, apa sih yang dilakukan anak kecil tersebut? Nah, betul. Anak kecil tersebut sedang mengayunkan sepedanya di jalan raya, mulai dari titik awal menuju ke titik tujuannya. Nah, adapun perjalanan yang dilakukan anak kecil tersebut, Kadira gambarkan dengan anak panah ya. Nah, adapun makna dari anak panah ini yaitu mengandung panjang yang ditempuh beserta arah yang dituju oleh anak tersebut. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan pengertian dari vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Adapun besar dalam vektor dinamakan panjang vektor, sedangkan arah pada vektor dinamakan arah vektor itu sendiri. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari suatu vektor, maka untuk lebih spesifiknya, perhatikan contoh soal ya Sobat Smart. Nah, pada contoh soal ini, Kadira menyediakan vektor AB, di mana titik A adalah titik pangkal atau titik awal pada vektor, sedangkan titik B adalah titik ujung pada vektor. Kemudian, jarak antara titik A dengan titik B dinamakan panjang vektor, dan anak panah yang berada di titik ujung vektor dinamakan arah vektor. Nah, notasi vektor AB dapat kita tulis seperti gambar berikut ya. Nah, kemudian yang perlu Sobat Smart ingat bahwa pada suatu vektor, titik pangkal dan titik ujung suatu vektor itu tidak melulu A dan B, tetapi bisa juga K dan L, M dan N, P dan Q, dan lain sebagainya. Tadi kan telah dibahas tentang pengertian dan contoh dari vektor ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis vektor. Nah, terdapat dua jenis vektor. Yang pertama yaitu vektor negatif atau vektor lawan. Yang kedua adalah vektor ekivalen. Nah, dari kedua jenis ini kita akan bahas satu-satu ya. Jenis vektor yang pertama yaitu vektor negatif atau vektor lawan. Nah, vektor negatif adalah vektor yang besarnya sama atau panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor lain. Ceritanya ada dua vektor nih di dalam vektor negatif. Nah, untuk lebih memahami terkait vektor negatif, maka perhatikan contoh soal ya Sobat Smart. Bunyi soalnya yaitu Anggi berjalan sejauh 100 meter dengan arah 30 derajat. Nah, perjalanan Anggi ini Kadira gambarkan dengan vektor A ya. Next, lanjut lagi ke bunyi soalnya. Kemudian, Anggi kembali lagi ke titik semulanya atau ke posisi semulanya. Artinya, dari titik yang sudah ia tempuh, Anggi berbalik arah dan melakukan perjalanan sejauh 100 meter juga. Sehingga dari perjalanan yang kedua ini,
Anggi kembali lagi ke start sebelum ia melakukan perjalanan. Nah, adapun perjalanan yang kedua ini, Kadira gambarkan dengan vektor minus A ya. Nah, oke. Dari contoh ini kita peroleh dua vektor. Nah, adapun vektor ini menggambarkan vektor negatif. Nah, kenapa? Karena kedua vektor ini memiliki besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Selanjutnya, jenis vektor yang kedua adalah vektor ekuivalen. Nah, vektor ekuivalen adalah vektor yang memiliki besar yang sama dan arahnya pun sama. Adapun bentuk dari vektor ekuivalen dapat Sobat Smart perhatikan beberapa vektor berikut. Nah, di sini Kadira sudah menyediakan vektor AB, vektor CD, dan vektor PQ. Nah, dapat Sobat Smart perhatikan ketiga vektor tersebut memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga vektor tersebut merupakan vektor ekuivalen. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait keterhubungan antara vektor, sistem koordinat, Pitagoras, dan trigonometri. Nah, Sobat Smart, perhatikan grafik berikut ya. Nah, pada grafik Kartesius tersebut sudah tersedia vektor BC di dalam sistem koordinat. Nah, satu kotak di dalam sistem koordinat bernilai satu satuan, sehingga titik B pada vektor BC terletak pada titik 1,1, kemudian titik C pada suatu vektor BC terletak pada titik 7,9. Nah, dari sini dapat kita lihat keterkaitan antara vektor dan sistem koordinat. Nah, selanjutnya kita akan cari panjang vektor BC, yaitu dengan cara kita tarik secara horizontal dari titik B menuju ke titik yang segaris dengan titik C, kemudian kita tarik secara vertikal dari titik C menuju ke titik yang segaris dengan titik B. Nah, dari hasil penarikan ini dapat kita lihat bentuknya itu seperti segitiga kan? Nah, dari sini dapat kita cari atau kita hitung panjang dari vektor BC, yaitu dengan menggunakan konsep trigonometri dan rumus Pitagoras. Adapun rumusnya yaitu sisi miring sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, jadi panjang vektor BC itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, nilai dari X-nya itu 7. Nah, kenapa? Karena panjang sumbu X pada vektor BC itu adalah 7, kemudian Y itu sama dengan 9. Nah, kenapa 9? Karena panjang sumbu Y pada vektor BC itu adalah 9. Jadi, panjang vektor BC sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 11,40. Nah, dari sini dapat kita lihat keterhubungan atau keterkaitan antara vektor, Pitagoras, dan trigonometri. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang pengertian vektor, contoh vektor, jenis-jenis vektor, dan keterhubungannya dengan materi lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operasi vektor. Nah, operasi pada vektor itu terdapat 3 operasi. Nah, yang pertama adalah penjumlahan vektor, yang kedua adalah pengurangan vektor, yang ketiga adalah perkalian vektor. Nah, pembahasan yang pertama Kadira akan membahas tentang penjumlahan vektor. Nah, pada penjumlahan vektor terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode segitiga. Nah, berdasarkan nama metodenya, maka bentuk akhir dari penjumlahan vektor ini akan berbentuk segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan vektor berikut ya. Nah,
di sini Kadira menyediakan vektor A di mana titik pangkalnya adalah P, kemudian titik ujungnya adalah Q. Dan vektor B di mana titik pangkalnya adalah Q, kemudian titik ujungnya adalah R. Nah, kemudian dari kedua vektor ini kita jumlahkan menjadi vektor PQ ditambah vektor QR sama dengan vektor PR atau vektor C. Nah, selanjutnya Sobat Smart, perhatikan gambar berikut ya. Nah, pada gambar berikut terdapat sifat komutatif dari penjumlahan vektor, di mana vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Next, metode yang kedua dalam penjumlahan vektor yaitu metode jajar genjang. Nah, dari namanya aja kita bisa tahu bahwa hasil dari penjumlahan vektor ini akan berbentuk jajar genjang. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ya. Nah, pada gambar ini terdapat hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B menghasilkan vektor C. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi yang kedua pada vektor, yaitu pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor adalah suatu proses pengurangan antara vektor yang satu dengan vektor yang lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal ya. Nah, di sini Kadira sudah menyediakan grafik yang di dalamnya terdapat 3 vektor. Yang pertama vektor AC, yang kedua vektor AB, dan ketiga vektor BD. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa sih nilai pengurangan antara vektor AB dengan vektor AC? Yuk, cari sama-sama jawabannya. Nah, pada grafik dapat kita lihat vektor AB itu terletak pada titik 4,2. Sedangkan vektor AC itu terletak pada titik minus 3,3. Sehingga dapat kita operasikan langsung. Jadi, vektor AB dikurang vektor AC sama dengan 4, 2 dikurang buka kurung minus 3, 3 dan menghasilkan 7 minus 1. Selanjutnya, operasi yang ketiga pada vektor yaitu perkalian vektor. Nah, vektor yang dikalikan dengan vektor positif akan menghasilkan panjang yang berbeda. Sedangkan vektor yang dikalikan dengan vektor negatif akan menghasilkan panjang yang dapat berbeda dan arah yang berlawanan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ya. Nah, pada gambar yang pertama, itu menggambarkan panjang vektor B itu 2 kali panjang vektor A. Kemudian, arah vektor A dengan arah vektor B itu sama. Kemudian, pada gambar kedua adalah di mana panjang vektor A itu setengah dari panjang vektor B. Artinya, panjang vektor B itu 2 kali panjang vektor A. Kemudian, untuk arah vektor A dengan vektor B itu berlawanan arah. Baik, sampai sini saja penjelasan terkait materi vektor dan operasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.